Eh, Bapak ini kan dijegal sana sini ya Pak ya. Iya benar. Kemudian ada banyaklah fitnah yang berseliweran di sosmed, para buzzer semua melakukan itu. Kemudian langkah-langkah politik Bapak bagi saya serasa dimatikan begitu. Apa sih yang Bapak rasakan? Karena kami tuh melihatnya Bapak kayak tenang, ya nggak sih? Legowo gitu, kayak nggak ada dendam, nggak terpancing emosi gitu. Resepnya apa Pak? Iya, iya, ini Bapak Bonita. Jadi memang banyak yang jegal-jegal ya, sini ya. Banyak yang jegal ya. Gitu. Jadi kalau kita ini menjalani ini semua, Ibu sekalian, saya terlibat di dalam kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan kesehatan yang disebut kegiatan politik itu bukan hal yang baru, dikerjakan dari dulu. Dan di dalam perjalanan itu ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Bagi saya, suka apa tidak suka itu urusan perasaan yang bersangkutan. Jadi kalau ada yang tidak suka pada saya, itu urusan dia, bukan urusan saya. Jadi saya tidak perlu pusing dengan apa yang dia rasakan. Yang penting saya melakukan hal yang baik, hal yang benar untuk semua, suka atau tidak suka yang bersangkutan. Jadi dengan begitu rileks saja gitu. Jadi ketika saya tugas di Jakarta, saya merasakan juga Bu, datang di tempat-tempat yang masyarakatnya mungkin dulu tidak memilih saya. Datang di tempat-tempat yang masyarakatnya memilih saya. Dan ketika di awal, memang unik Bu, datang di tempat yang semuanya mayoritas tidak setuju dengan pilihan mayoritas Jakarta ya. Itu ketika datang adem betul Bu. Anyep gitu. Kalau datang ke tempat yang setuju, kayak tadi tuh rame gitu kan, kita rebutan foto gitu. Nah, saya tidak menganggap senyap itu sebagai sesuatu yang harus dihindari. Saya datengin aja, nggak apa-apa, saya jalanin. Dan setelah jalan berapa bulan, semua berubah. Kehangatan itu ada di mana-mana. Jadi tidak kok kemudian permanen gitu, tidak. Nah, itu yang dengan masyarakat. Bahkan saya ingat di masa-masa awal itu, karena selesai pilkada sebetulnya tenang-tenang aja Jakarta itu. Sosmednya yang rame Bapak Ibu. Betul kan? Kalau ke TPS, ya ada yang milih A, ada yang milih B, tapi tenang kan? Cuman coba lihat, itu di sosmed. Wah, iya, pas nyoblos tenang, di sosmed, wih katanya Masya Allah. Ya kan? Nah, itu yang namanya buzz, itu begitu. Buzz itu begitu tuh. Kalau orangnya namanya buzzer Bu itu. Nah, saya mana tadi ya? Sosmed rame. Nah, soal jegal-menjegal. Selama saya tugas di Jakarta, saya tugas di kementerian, memang banyak sekali tantangan dihadapi. Ketika Jakarta terutama. Kenapa? Karena ketika di Jakarta sering ada persepsi dari sebagian orang yang berada di pemerintah pusat bahwa Jakarta ini seakan-akan oposisi. Padahal tidak ada yang namanya oposisi. Kami ini pemerintah provinsi. Kebijakan yang kami buat adalah kebijakan yang mendasarkan kepada prinsip keadilan. Nomor satu. Yang kedua, sesuai undang-undang. Kan tidak mungkin kebijakan dibuat tidak sesuai itu semua. Jadi, tapi tantangannya ada. Karena ada perbedaan filosofi Bu. Seperti misalnya ketika COVID. Ingat ya COVID ya? Itu ketika COVID. Kita melakukan kebijakan, kami memandang penting untuk melindungi rakyat Jakarta dari ancaman. Karena itu langkahnya lebih agresif, 1, 2, 3. Sementara di pemerintah pusat cenderung lebih rileks. Nah, perbedaan-perbedaan itu Bapak sekalian yang seringkali kemudian muncul dalam bentuk yang disebut sebagai tekanan dan lain-lain. Nah, saya menyikapi itu semua gini aja. Kalau yang kita jalani itu benar, tujuan kita baik, insya Allah akan berikan jalannya untuk bisa berhasil. Dan segala macam tantangan itu luar biasa. Memang apalagi kemarin ketika mengikuti proses Pilpres,